Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andra Arli Alfandi. Saya siswa di Man Insan Cendekia Jambi. Saat ini saya duduk di kelas 12 IPS. Nah, teman-teman dapat memanggil saya Andra. Usia saya 17 tahun saat ini dan saya tinggal di kota Jambi. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal UN Geografi dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan materi wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Oke, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Ada soal UN Geografi tahun 2011. Peranan pusat pewilayahan dalam pembangunan pada suatu wilayah adalah A. Mengendalikan sistem pemerintahan. B. Menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitar. C. Menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk desa. D. Menampung kelebihan penduduk dari daerah sekitar. Dan E. Merangsang pertumbuhan perekonomian bagi daerah sekitar. Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Nah, untuk jawaban dari soal UN Geografi tahun 2011 ini adalah yang E. Merangsang pertumbuhan perekonomian bagi daerah sekitar. Penjelasannya, jadi begini. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan wilayah yang lebih pesat dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan dapat terbentuk pada wilayah yang memiliki sumber daya alam. Contohnya adalah wilayah pertambangan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya. Baiklah, kita lanjut ke soal UN Geografi yang berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wilayahnya relatif datar. 2. Daerah pegunungan yang subur. 3. Jaringan transportasi memadai. 4. Keterampilan penduduk rendah. 5. Sumber daya wilayahnya tinggi. Nah, faktor yang mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan ditunjukkan oleh angka. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu dong, apa aja sih yang menjadi faktor pendukung suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Tentunya yang pertama adalah sumber daya alam. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia. Selanjutnya adalah fisiografi atau lokasi. Dan yang terakhir yaitu fasilitas penunjang. Oke, kita udah tahu faktornya apa aja. Sekarang kita bahas satu persatu nih opsinya. Yang pertama ada wilayah relatif datar. Nah, wilayah relatif datar ini termasuk ke dalam aspek fisiografi atau lokasi, di mana wilayah yang relatif datar itu memungkinkan pusat pertumbuhan berkembang lebih cepat. Nah, jadi untuk yang opsi pertama, ini termasuk ya ke dalam faktor pendukung. Lanjut, yang kedua adalah daerah pegunungan yang subur. Daerah pegunungan di sini termasuk juga ke dalam aspek fisiografi, akan tetapi daerah pegunungan termasuk ke dalam aspek fisiografi kasar. Sehingga pegunungan yang subur bukanlah menjadi faktor pendukung suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah jaringan transportasi memadai. Nah, untuk jaringan transportasi ini termasuk ke dalam fasilitas penunjang. Contoh fasilitas penunjang ya seperti tadi, transportasi, ada jalan, ada jembatan, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan penduduk rendah. Nah, udah jelas ya untuk yang opsi keempat ini tidak termasuk faktor pendukung. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sumber daya wilayahnya tinggi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, faktor pendukung diantaranya adalah SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia. Jadi untuk opsi yang kelima ini termasuk ke dalam faktor pendukung. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang B, 1, 3, dan 5. Oke, kita lanjut nih ke soal yang berikutnya, ada soal UN Geografi tahun 2014. Kota yang terbentuk karena kegiatan sosial ekonomi yang tinggi, terutama di pusatnya disebut A. Metropolis menyebar. B. Metropolis terpusat. C. Metropolis galaktika. D. Metropolis bintang. E. Metropolis cincin. Kira-kira dari opsi-opsi tersebut apa nih jawabannya teman-teman?
Nah, jadi kalau secara garis besarnya itu terdapat dua macam bentuk fisik kota metropolitan. Ada bentuk metropolis menyebar dan bentuk metropolis memusat atau concentrate. Untuk metropolis menyebar itu terdiri atas metropolis menyebar dan metropolis galaktika. Sedangkan untuk metropolis memusat atau terpusat ya, terdiri atas metropolis terpusat, metropolis bintang, dan metropolis cincin. Nah, dari soal yang ditanyakan, jawabannya itu adalah yang B, metropolis terpusat. Loh, kenapa metropolis terpusat? Nah, jadi ini ciri-ciri metropolis terpusat. Yang pertama itu adalah kegiatan sosial ekonomi yang tinggi, mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di pusat kota. Lalu ada banyak penduduk yang tinggal di apartemen, rumah susun, atau sebagainya. Kemudian ada sistem lalu lintas lebih khusus dengan berbagai model transportasi. Kemudian ada alat transportasi umum lebih diperlukan daripada kendaraan pribadi. Kemudian diperlukan juga jalan bebas kendaraan, pedestrian, jalan untuk pejalan kaki di samping jalan raya atau sidewalks, dan juga sabuk luncur atau flying belt. Dan yang terakhir adalah tingkat jangkauan sangat tinggi ke berbagai kegiatan, khusus maupun ke alam terbuka maupun pedesaan di pinggir kota. Selanjutnya kita akan membahas soal UN Geografi tahun 2017. Cukup simpel nih ya soalnya. Pembangunan industri kain batik sesuai ilustrasi tata guna lahan lebih tepat berlokasi di wilayah angka titik-titik karena titik-titik. Nah, kita lihat dulu petanya. Yang pertama itu menunjukkan wilayah pegunungan, yang kedua rawa payau, yang ketiga perkebunan kapas, yang keempat persawahan, dan yang kelima adalah pemukiman. Nah, untuk rawa payau, kemudian perkebunan kapas dan persawahan sudah jelas bukan termasuk ke dalam jawabannya ya. Nah, jadi kira-kira di antara pegunungan di nomor 1 dan pemukiman di nomor 5, yang mana nih yang jadi jawabannya dan alasannya kenapa? Untuk jawaban soal ini adalah daerah bernomor 5, pemukiman. Kenapa? Karena dekat dengan tenaga kerja, mengingat keterampilan membatik yang tidak dimiliki semua orang. Nah, jadi itulah dia beberapa soal UN Geografi yang dapat saya bahas di kesempatan kali ini. Apabila dalam penjelasan dan penyampaian saya terdapat kekeliruan, mohon sekiranya teman-teman berkenan memberikan koreksinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.